pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali bersama Ibu Guru Sekolah Minggu kita pada hari ini bersama Ibu Ina, Ibu Nancy dan Ibu Reti. Iya, anak-anak, hari ini adalah hari Minggu biasa yang keberapa Ibu-ibu? Yang ke-16. Iya, yang ke-16 dengan tema kita pada hari ini adalah Waktu untuk beristirahat. Beristirahat ya, kirain tadi berlibur. Bukan, beristirahat. Jadi anak-anak, hari ini tema kita adalah waktu untuk beristirahat ya. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita bernyanyi bersama. Ayo anak-anak, kita bernyanyi bersama. Kita bernyanyi bersama. Ayo anak-anak, semangat. Kita bernyanyi bersama dengan gerakannya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya, semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Baik anak-anak yang terkasih, sebelumnya kita mengawali kegiatan sekolah minggu kita dengan berdoa. Sekarang anak-anak yang ada di rumah ambil sikap doa yang baik. Oke, sudah? Bagaimana? Sudah siap berdoanya? Iya, mari kita hening sejenak. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kebaikan dan cinta-Mu. Karena kami hari ini bisa mengikuti sekolah minggu. Itu semua karena rahmat dan berkat-Mu. Berilah anak-anak-Mu Tuhan, agar dapat mengikuti kegiatan sekolah minggu ini dengan baik, terutama mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah memberikan kesempatan untuk kami beristirahat dari pekerjaan dan aktivitas kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami, terutama anak-anak-Mu. Pakai dan bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, waktunya kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan renungan dari Ibu Wina. Ayo anak-anak silakan duduk ya, mendengarkan dengan baik. Oke, baik anak-anak semuanya. Setelah kita mengawali kegiatan kita dengan bernyanyi bersama, dengan berdoa bersama, sekarang kita akan mendengarkan bacaan kitab suci. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka.
Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil. Nah, bacaan Injil tersebut bercerita tentang bagaimana Yesus menyuruh para muridnya dan orang-orang untuk beristirahat dari setiap pekerjaan, dari segala aktivitas murid-muridnya tersebut. Nah, mengapa Yesus menyuruh para muridnya beristirahat? Namun adik-adik semua, ketika Yesus menyuruh para muridnya beristirahat, tiba-tiba saja dalam cerita Injil tadi, orang banyak datang lagi. Nah, apa tujuan mereka untuk datang? Mereka datang untuk mendengarkan Yesus menyampaikan kabar sukacita. Nah, apakah Yesus pergi dan para murid pergi? Mereka tidak pergi. Yesus dan para murid tetap melayani orang-orang datang untuk memberitakan kabar sukacita. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kira-kira apa yang mau disampaikan Yesus pada hari ini untuk kita semua? Nah, anak-anak sekalian, kita tahu bahwa Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk mengambil waktu istirahat. Nah, murid-murid Yesus berjalan dari kota ke kota, menyampaikan kabar tentang kasih Allah kepada orang banyak. Setiap hari mereka berjalan dari kota ke kota untuk berkhotbah, untuk menyembuhkan orang, untuk menyampaikan mujizat, dan juga untuk memberikan kasih kepada setiap orang yang mereka jumpai. Nah, sangat luar biasa bukan Yesus dan para murid-muridnya? Nah, pada hari ini apa yang mau disampaikan Yesus kepada kita? Nah, ada dua hal. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan tahun ajaran kita. Nah, anak-anak tentu semuanya sudah libur sekolah ya, sudah liburan sekolah. Tapi Ibu yakin kalian tidak pergi berlibur karena di masa pandemi ini kita dilarang untuk kemana-mana. Tetapi kita disuruh untuk tetap di rumah saja. Nah, anak-anak yang baik, ada dua hal yang perlu kita tahu dari bacaan Injil hari ini. Nah, yang pertama itu Yesus berkata, "Datanglah kepadaku." Nah, ketika kita beristirahat atau ketika kita pergi ke suatu tempat untuk berlibur, nah kita perlu ingat bahwa kita harus membawa Yesus di dalamnya. Nah, banyak orang tidak pernah memikirkan hal ini. Karena apa? Karena ketika liburan, sibuk bermain di pantai misalnya, atau sibuk pergi ke mall, atau sibuk pergi jalan-jalan ke pemandangan, melihat pemandangan-pemandangan di mana saja, sehingga kita lupa untuk membawa Yesus di dalamnya. Nah, perlu kita ingat bersama anak-anak yang baik, kita harus membawa Yesus dalam setiap kehidupan kita, terlebih dalam setiap istirahat atau pada saat kita berlibur bersama keluarga kita. Nah, lalu yang kedua adalah kitab suci mengatakan bahwa para murid pergi ke tempat sunyi. Apa tujuan para murid pergi ke tempat sunyi? Tujuan mereka utama adalah istirahat dan memperbaharui kekuatan mereka. Artinya adalah bahwa Yesus menginginkan kita semua untuk beristirahat dari setiap kegiatan kita. Contohnya dari pagi sampai siang atau sampai malam kita belajar secara online. Lalu Tuhan minta apa? Ketika sudah malam kita diminta untuk beristirahat. Apa gunanya orang istirahat? Beristirahat supaya badan kita kembali sehat, kembali kuat, sehingga besoknya kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Lalu selain itu, banyak orang juga nih ketika liburan merencanakan untuk berlibur bersama. Nah, dalam kegiatan yang padat itu kita diharapkan untuk tetap membawa Yesus dalam kehidupan kita. Artinya apa? Salah satu-satunya pesan yang mau disampaikan oleh Yesus dari dua pesan tadi, ada satu hal penting yang harus kita dengar. Yaitu adalah supaya kita tetap membawa Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak boleh melupakan Yesus. Supaya apa? Supaya kita tetap aman, selalu dijaga, selalu diberkati, dan kita selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Baik anak-anak semua, tetap semangat ya di masa pandemi ini. Meskipun kita sekolah minggu secara online, meskipun kita tidak pernah bertemu lagi selama 1 tahun lebih ini, tapi Ibu yakin kalian semua tetap semangat untuk sekolah minggu setiap minggunya. Tetap semangat anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kita bermain bersama. Hore! Hore! Anak-anak. Nanti
ibu-ibu guru yang ada di sini mempraktekkannya terlebih dahulu ya. Anak-anak Iya. semua ikuti. Sekarang Oke. ibu guru akan mencontohinya. Nanti Ibu Nancy akan pandu ya. Oke. Permainan konsentrasi. Kalau ibu bilang maju, anak-anak mundur. Tapi kalau Ibu Nancy bilang mundur, anak-anak maju. Kita contohin ya ibu-ibu. Oke. Ayo. Ya. 1, 2, 3. Mundur. Mundur. Maju. Iya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ayo Oke. kita mulai ya. Sudah siap di rumah? Ayo siap-siap Iya, konsentrasi. ayo konsentrasi. Kalau Ibu Ayo. Nancy bilang maju, berarti gerakannya mundur. Tapi kalau Ibu Nancy bilang mundur, berarti gerakannya Maju. maju. Ya, kita mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Maju. Wah, Bu Reti salah. Konsentrasi Bu Reti. Bu Reti Iya. kurang konsentrasi. Gimana anak-anak di rumah sudah Ada yang konsentrasi? salah, pasti ada yang salah. Iya, pasti ada yang salah. Ayo. Ini Bu Reti. Ya, kita ulang lagi ya. Oke. Ya, oke. Siap-siap. Konsentrasi. 1, 2, 3. Mundur. Maju. Mundur. Mundur. Oke. Seru ya anak-anak ya. Kita bermain bersama ya. Semoga hari ini adalah hari Minggu yang ceria buat kita semua. Oke. Baik anak-anak semuanya, setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci, kita bernyanyi bersama, mendengarkan renungan pada hari ini, maka mari sekarang kita satukan seluruh doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik anak-anak semuanya, tadi kita sudah bernyanyi, terus mendengarkan sabda Tuhan, renungan juga bersama Ibu Wina, dan bermain juga. Nah sekarang anak-anak kita mau berdoa. Ayo ambil sikap berdoa dengan baik. Sudah siap? Oke, pintar. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu, karena Engkau telah menyertai kegiatan sekolah minggu kami sampai selesai ini. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang sudah mengikuti sekolah minggu. Berilah rahmat agar mereka dapat bertumbuh, berkembang menjadi anak yang baik dan bijaksana. Tuhan, terima kasih untuk semua rahmat dan berkat-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak semua, kita mengakhiri kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini dengan bernyanyi bersama. Dengan judul lagu apa ibu-ibu? Jalan serta Yesus. Ayo kita bernyanyi bersama. Semangat semuanya. Gerakannya ya anak-anak. Anak-anak semangat. Ikut gerakannya ya. Yuk semangat.